Untuk melihat kemudian fenomena yang berkembang hari ini, kita perlu berangkat dari sebuah definisi yang benar. Jangan sampai terjebak kita ikut-ikutan mengatakan kafir, mengatakan sesat sebelum kita tahu apa tema pembahasannya. Karena Bapak Ibu mengatakan kafir, mengatakan sesat dalam Islam itu tidak sederhana. Itu pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Kalaulah yang kita kafirkan orang yang beriman kepada Allah, itu luar biasa, berat. Kalau yang kita katakan sesat sementara mereka tidak sesat, itu berbahaya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan, maka harbu al-mustalahat, perang istilah, ini menjadi tema bahasan dalam perang pemikiran. Ada lagi perdebatan yang terkini Bapak Ibu terkait perang Iran Amerika ini, ya. Maka kaum muslimin di mana-mana berdebat, muncul lagi kaji lama tentang Syiah, ya. Bahwa barang siapa yang mendukung Iran, maka dia berarti mendukung Syiah. Kalaupun tidak Syiah, maka seolah-olah dia mendukung Syiah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kebetulan 2015 selesai S2. Judul tesis saya itu kajian tentang Syiah, ya, tentang Syiah berbahasa Arab, dibimbing oleh dua orang profesor, satu dari Turki namanya Profesor Serdar Demiral, yang satu lagi dari India namanya Profesor Dr. Abul Laith Al-Khair Abadi. Jadi saya mengkaji tentang satu kitab Syiah yang berjudul Usul Al-Kafi. Jadi Usul Al-Kafi ini Bapak Ibu, ini kitab, kalau di kita Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ulama, setelah Al-Quranul Karim, setelah Quran, maka kitab yang paling otentik, yang paling muktamad, yang paling layak dipertanggungjawabkan isinya itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Maka biasanya kalau ada hadis HR Al-Bukhari, itu adalah, ya, ibarat ISO. Kalau di Indonesia ada namanya SNI, ya, jaminan mutu. Kalau ada HR Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, maka itu biasanya orang nggak perlu lagi repot mentakhrijnya, ya, kecuali seandainya hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini diambil dari kitab beliau yang lain. Karena Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari itu tidak hanya menulis satu kitab Sahih Al-Bukhari yang kita kenal. Ada lagi kitab-kitab yang lain semacam Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini tidak semua hadisnya sahih, ya. Jadi Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari itu satu kitab yang beliau tulis secara tersendiri, yang merangkum di dalamnya hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak. Maka di dalamnya bervariasi derajat tingkat kebenaran hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kitab Usul Al-Kafi ini bagi orang-orang Syiah itu sama seperti Sahih Al-Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini yang kemudian menjadi objek kajian, ya, tesis yang saya tulis dulu, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena tesis ini tentang Syiah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membaca sekian banyak buku-buku literatur tentang Syiah. Maka Syiah itu ada berlevel-level Bapak Ibu, ada tingkatan-tingkatan. Mereka tidak di level yang sama, ya. Jadi ketika disebut dengan Syiah, ketika kita berdiskusi tentang Syiah, tanya dulu Syiah yang mana yang kita sedang diskusikan, karena istilah Syiah itu, ya, banyak definisinya, banyak levelnya, banyak jenisnya. Ya, ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imam 12, itu yang banyak dianut di Iran hari ini. Ya, ada lagi nanti namanya Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Ibadiyah yang ada di Oman. Ya. Ada banyak level tingkatan.
Adapun Syiah yang paling dekat dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan Syiah Zaidiyah. Ya. Jadi Syiah Zaidiyah ini Bapak Ibu hampir semuanya sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana letak perbedaannya? Di antara titik perbedaannya adalah bahwa Syiah Zaidiyah itu menganggap berkeyakinan bahwa orang yang paling layak menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Nabi yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Namun demikian Bapak Ibu, Syiah Zaidiyah ini, ya, walaupun mereka berkeyakinan khalifah yang paling layak sepeninggal Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, namun ketika Abu Bakar dibaiat, mereka kemudian mengakuinya sebagai seorang khalifah yang sah. Ya. Cuma ketika ditanya mana yang lebih afdal, maka mereka mengatakan bahwa Ali lebih baik untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari tataran fikih amal-amal yang lain sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mengkafirkan para sahabat. Tapi ada lagi namanya ghulatus Syiah. Ghulat itu artinya ekstremis. Orang-orang Syiah yang ekstrim itu ada Bapak Ibu. Bahkan sampai di level ta'lihu Ali. Ta'lih itu artinya menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu. Maka ketika saya baca kitab ini ada narasi-narasi, riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ya, Jibril alaihi salam itu salah mengasihkan wahyu. Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ghulatus Syiah. Syiah level ekstrim. Bahkan bukan cuma menjadikan Ali itu sebagai nabi, tapi bahkan di level menuhankan Ali. Maka Bapak Ibu, Syiah itu, Syiatu Ali artinya orang yang menolong Ali, orang yang pro terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka apabila orang hari ini berdebat, ya, Iran ini Syiah, apakah Syiah ini kemudian sesat, kafir atau bagaimana? Maka tidak bisa kita berdebat sebelum kita mendudukkan Syiah mana yang kita bahas. Ya, apakah Syiah Zaidiyah yang mereka hampir sama dengan kita seluruhnya, tidak pernah kemudian melaknat para sahabat, ya? Atau Syiah yang lain yang ekstrim ini? Di kalangan Syiah Bapak Ibu memang ada mereka yang melaknat para sahabat. Bahkan mereka menggelar Abu Bakar dan Umar sebagai sonama, ya, sebagai dua. Sonam itu artinya patung yang disembah, ya, sebagai dua patung. Bahkan sebagian mereka ketika disebut nama Aisyah, mereka tidak menyebut radhiyallahu taala anha, tapi mereka menyebut dengan kata-kata laknatullah alaiha. Dan itu bisa kita dapatkan bahkan di media-media sosial, di YouTube sekalipun ada. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka apabila Syiah yang kita kaji adalah Syiah, ya, yang sama dengan kita amaliyahnya, maka tentu tidak bisa kita katakan mereka itu kufar, ya. Tapi ketika Syiah ini adalah Syiah di level mereka kemudian, ya, menuhankan Ali, berkeyakinan bahwa Jibril itu salah memberikan wahyu, harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kemudian menyelisihi, ya, pokok-pokok dalam ajaran Islam. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka untuk melihat kemudian fenomena yang berkembang hari ini, kita perlu berangkat dari sebuah definisi yang benar. Jangan sampai terjebak kita ikut-ikutan mengatakan kafir, mengatakan sesat sebelum kita tahu apa tema pembahasannya, ya. Sampai kita tahu kemudian apa tema
pembahasannya, karena Bapak Ibu mengatakan kafir, mengatakan sesat dalam Islam itu tidak sederhana. Itu pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Kalaulah yang kita kafirkan orang yang beriman kepada Allah, itu luar biasa, berat. Ya. Kalau yang kita katakan sesat sementara mereka tidak sesat, itu berbahaya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan, maka harbu al-mustalahat, ya, perang istilah ini menjadi tema bahasan dalam perang pemikiran. Maka hati-hati dengan istilah-istilah ini, ya, jangan sampai terjebak kita sebelum kita memahami, ya, apa hakikat dari istilah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuklah ketika kita membahas, ya, masalah waktu. Hari ini dunia kontemporer, ketika kita ditanya Bapak Ibu, waktu apa, definisi waktu bagi kita? Ya, apa waktu itu? Maka dunia kontemporer yang sangat materialistik ini apa mendefinisikannya Bapak Ibu? Time is money. Betul Bapak Ibu? Time is money. Selalu itu kita dengar. Waktu adalah uang, waktu adalah uang. Itu diulang berkali-kali. Sehingga orang orientasinya adalah uang, materi. Padahal Bapak Ibu, bagi orang yang beriman, waktu ini bukan uang maknanya. Ya, waktu ini adalah pengabdian, waktu ini adalah ibadah, waktu ini adalah amanah untuk kita mempersiapkan bekal. Jangankan waktu, hidup ini sendiri Bapak Ibu adalah pengabdian. Itu yang kita baca ketika salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku. Nah, ini hati-hati, ada yang sebagian orang membaca wa ma yahya, ya. Yang benar adalah wa mahyaya, bukan wa ma yahya, tapi wa mahyaya, wa mamati, bahkan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semata-mata pengabdian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tegaskan kembali, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka waktu ini adalah, ya, sesuatu yang sangat berharga yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan waktu sekian puluh ketika di dunia, sekian puluh tahun, 50, 60, 40, 30. Apa yang kita lakukan dengan waktu ini? Ya. Karena apabila orang salah mendefinisikan waktu itu adalah uang, maka dia sibuk dengan mencari uang, sampai ketika azan berkumandang pun tidak bisa dia ke masjid, tidak sempat lagi sujud, tidak sempat sekedar ruku. Karena dia meyakini waktu ini ya uang, nggak ada waktu untuk berleha-leha, semuanya untuk bekerja, mengumpulkan pundi-pundi uang. Padahal Bapak Ibu, waktu yang Allah beri ini akan ditanya, ya. Waktu ini harusnya digunakan untuk menambah bekal ibadah, kebaikan, ketaatan yang kelak kita akan bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekerja itu bahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu tujuan kita diciptakan itu bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari uang, tapi untuk beribadah. Maka apabila pekerjaan diniatkan sebagai sesuatu di mana kita mentaati perintah Allah untuk mencari rizki yang halal dan baik, maka dia akan menjadi bahagian daripada ibadah, ya, yang kelak kita bawa dia sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, saking pentingnya ini waktu, dalam Quran ada satu surah yang pendek semua kita hafal, ya. Surat ini kata Imam Syafi'i
Kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan ya surah-surah yang lain, dalam Quran Bapak Ibu ada 114 surat. Kata Imam Syafi'i, kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan 113 surah yang lainnya, cukup hanya menurunkan satu surah ini, maka ini sudah cukup bagi kita. Apa surah itu? Surah Al-Asr. Kita semua hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, innal insana, sesungguhnya semua manusia. Bapak Ibu, al-insan dalam surah ini memakai alif lam, itu disebut dengan alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah ini alif lam yang menjadikan satu kalimat itu mencakup seluruhnya. Ya, seluruh manusia, laki-laki, perempuan, apapun sukunya, semua manusia, asal dia manusia maka masuk dalam makna ayat ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia, seluruh manusia. Ya. Allah mulai dengan inna, harfu taukid dalam gramatika bahasa Arab, artinya penekanan, sungguh seluruh manusia. Kemudian lafi, la di sini juga lamut taukid, ditegaskan lagi, benar-benar dalam keadaan rugi. Dua kali Allah tekankan dengan inna dan juga dengan lamut taukid untuk meyakinkan kita bahwa kita ini manusia seluruhnya benar-benar dalam keadaan rugi. Ya, lalu kemudian Allah berikan eksepsi, pengecualian. Kalau tidak ingin rugi maka amalkan ayat yang berikutnya. Illal ladzina amanu, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama, kecuali mereka yang ada iman hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada iman kepada Allah, rugi. Rugi siapapun dia. Ya. Kemudian yang kedua, agar tidak rugi, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman itu perlu diterjemahkan kepada amalan. Ya. Iman kepada Allah, beriman tapi tidak puasa. Ya. Tidak membayar zakatnya. Tidak mendirikan salatnya. Maka iman itu Bapak Ibu perlu diterjemahkan bil jawarih, dengan anggota tubuh, dengan amalan. Maka Allah berikan pengecualian yang kedua, wa amilus shalihat. Ya, yang pertama tadi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Tapi ternyata tidak cukup hanya iman buat kita, beramal saleh buat diri kita. Allah berikan syarat yang berikutnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wajib bagi kita Bapak Ibu untuk saling ingat mengingatkan dalam perkara kebenaran dan dalam perkara sabar. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka sebagai penutup kajian kita subuh kali ini, ya, banyak kita lihat Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat kita di dunia modern ini, banyak kemaksiatan. Ya, di Ramadan ini kita mendengar ada, ya, sebuah kejadian di sebuah perguruan tinggi Islam, ya, saat puasa di dunia kampus, ya, terjadi tindak kriminalitas. Kemudian beberapa hari yang lalu kita mendengar berita juga, ya, seorang kemudian ditikam, lengket pisau di kepalanya dekat Pekanbaru. Ya. Kriminalitas, belum lagi pencurian, belum lagi penjamretan, ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ya, banyaknya kriminalitas ini, di antara sebabnya adalah, ya, kurangnya kita beramar ma'ruf, bernahi mungkar antar sesama. Kita sudah mulai hidup di zaman nafsi, diriku, cuek. Berapa banyak kita melihat Bapak Ibu anak-anak SD, SMP merokok di jalan naik motor.
Pernah Bapak Ibu lihat? Banyak. Ya. Maka Bapak Ibu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini kaum muslimin benar Bapak Ibu umat yang terbaik, tapi ada syaratnya. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik, ya, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan untuk seluruh manusia ini. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, harus mengajak kepada kebaikan, tidak pernah bosan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Apakah mengajak kepada kebaikan saja cukup? Tidak. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, keburukan. Mengajak orang salat itu jauh lebih ringan dibanding melarang orang untuk berbuat zalim, berbuat korupsi, melakukan berbagai macam kriminalitas. Itu berat tantangannya Bapak Ibu. Nahi mungkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, lakukan itu semua atas landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu, betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 3 orang Bapak Ibu, ya, ada 3 orang laki-laki, ya, 3 orang laki-laki ini, ya, orang yang terkenal sangat bejat, ya, orang yang jahat, ya, luar biasa. Satu ketika mereka berkumpul bertiga, lalu kemudian, ya, mereka, ya, karena memang orang-orang yang tidak benar, mereka berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling jahat di antara kita. Kalau dalam Quran ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dunia, di level, di lingkungan orang-orang yang jahat ini, mereka kadang-kadang berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling luar biasa jahatnya, yang paling keji, yang paling kejam kejahatannya. Maka orang yang pertama mengatakan, aku jelas adalah orang yang paling jahat di antara kalian, ya. Lalu orang yang kedua mengatakan, tidak, jelas aku. Yang ketiga pun menafikan, aku adalah orang yang paling jahat di antara kalian. Singkat cerita Bapak Ibu, lalu lewat seorang ibu-ibu tua membawa tongkat. Lalu orang yang pertama ini segera kemudian mengejar ibu-ibu tua ini, direbutnya tongkat itu, kemudian, ya, disepaknya, ditendangnya dengan kuat kaki ibu-ibu yang sudah tua renta ini, sehingga bisa dibayangkan terjatuhlah ibu ini kemudian, ya, ke tanah, ke lantai, lalu kemudian terbenturlah kepalanya ke sebuah batu sehingga mengalami pendarahan. Orang tua lemah dengan tongkatnya, ya, ditendang dengan begitu keji, terjatuh, terbentur kepalanya, lalu kemudian pingsan. Lalu orang yang pertama tertawa, ya, sambil dengan bangganya dia mengatakan, lihat kalian bagaimana keji dan jahatnya aku. Orang tua, ibu-ibu sudah pakai tongkat pun masih aku zalimi, ya. Lalu kemudian orang yang kedua mendekati ibu ini, ya, dengan perlahan dia bangunkan pelan-pelan. Akhirnya setelah sekian detik, sekian menit, ibu ini kemudian siuman, bangun dari pingsannya, ya, dia bantu duduk. Lalu kemudian orang yang kedua ini ketika ibu itu sudah siuman, langsung dia kepalkan tangan laki-laki ini, ya, dia pukulkan ke wajah ibu itu berkali-kali, sehingga bisa dibayangkan orang tua sudah pingsan, terbentur, baru siuman, dipukul dengan begitu luar biasanya. Maka ibu ini pun kemudian kembali terjatuh, tertidur, terbaring dan pingsan kembali. Lalu orang yang kedua pun tertawa terbahak-bahak. Kalau engkau hanya memukul seorang ibu yang awalnya masih sadar, bayangkan bagaimana jahatnya aku. Orang yang sudah pingsan aku bangunkan untuk kemudian aku pukul kembali. Maka tidak ada yang lebih keji melebihi aku. Lalu Bapak Ibu, singkat cerita, orang yang ketiga pun, ya, mengatakan, kekejian kalian itu belum ada apa-apanya, ya. Aku jauh lebih keji, lebih jahat daripada kalian. Sehingga dua orang yang pertama ini heran, engkau belum melakukan apapun, engkau enggak memukulnya, engkau hanya berdiri di sana, bagaimana mungkin engkau menjadi orang yang jahat dan keji? Apa yang kau lakukan kepada ibu ini yang melebihi kami? Lalu kemudian Bapak Ibu, laki-laki yang ketiga ini pun berkata,
Aku lebih keji daripada kalian. Kenapa? Tahukah kalian bahwa orang tua itu, ibu itu adalah ibu kandung yang melahirkanku. Bapak Ibu, ya, ibu kandung yang melahirkan kita, ya, bertaruh nyawa membesarkan kita. Lalu ketika ibu yang kita cintai itu dipukul orang dan kita diam, tak ada pembelaan sama sekali, jelas kemungkaran, kezoliman, bahkan kemungkaran itu menimpa ibu kandung kita, dan kita mampu cuma diam, tak mencegah kemungkaran itu, maka tidak ada lagi yang lebih keji dari itu, Bapak Ibu. Ya, mendiamkan kemungkaran, kezaliman. Maka Nabi ingatkan, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya kekuasaannya. Ada jabatan, gunakan jabatan untuk memberhentikan kezaliman, kecurangan, kriminal. Ya, buat perda, buat undang-undang. Jangan sampai nanti orang menjamret, ya, lalu kemudian ketika dikejar jambret ini, jatuh tukang jambret itu, kita yang kena perkara. Ya, itu yang viral Bapak Ibu. Kata kuasa hukumnya, yang diambil cuma dompet, berapalah uang itu, handphone, tapi karena dia mengejar, akhirnya pelaku jambret ini kabur. Karena dia kabur, kemudian dia oleng, jatuh, meninggal. Ya, lihat dunia sudah terbalik. Ya, maka yang ada kekuasaan buat regulasi. Sudah cukup puas kita mendengar penjambretan, berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang. Oh, seorang ibu punya anak kecil harus meregang nyawa karena dijambret. Naudzubillah. Kalau nggak mampu dengan kuasa, maka ubah dengan lisan, berikan nasihat, berikan peringatan. Nggak mampu, maka dengan doa. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang kemudian tidak bisa beramar ma'ruf bernahi mungkar, membiarkan kezaliman di depan matanya, itu tak obahnya seperti seperti setan yang bisu. Udahlah setan, bisu pula lagi, naudzubillah. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita. Tak bisa kita hanya mengandalkan pihak berwajib, ya, tenaga terbatas. Maka jangan pernah bosan sebagai orang tua, ingatkan anak kita dengan siapa dia bergaul, lihat apa isi handphonenya. Ya, kadang-kadang niatnya belajar kelompok, tapi ternyata dia melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Bapak Ibu, ya, anak-anak kita jangan terlampau berhusnuzon sama mereka. Boleh kita positive thinking, tapi kita sebagai orang tua harus hati-hati. Ya, kita sangka anak itu lurus-lurus di depan kita, tapi kita nggak tahu dia di luar bermain dengan siapa. Dan banyak kejadian Bapak Ibu, ya, banyak kejadiannya. Izinnya belajar kelompok, ya, ternyata dia, ya, anak-anak kecil melakukan perzinaan antar sesama mereka. Ketika dia belajar kelompok di rumah temannya, ternyata kedua orang tua temannya ini sedang nggak di rumah, dan terjadi berkali-kali dan selalu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai orang tua paling tidak dalam kekuasaan kita, rumah kita, anak kita, istri kita, suami kita, ya, cucu kita, maka jangan pernah bosan untuk mengingatkan, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah lelah untuk menasihati anak, cucu, saudara, abang, kakak, dan orang-orang yang kita cintai yang berada di sekeliling kita. Karena kalau kita lelah bernahi mungkar Bapak Ibu, maka tidak akan ada lagi kemuliaan di tengah-tengah umat ini. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah karena kelemahan kami yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mudah-mudahan waktu-waktu yang tersisa ini Bapak Ibu, ada berapa hari ke depan, mari sama-sama kita maksimalkan, tidak hanya fokus kepada ibadah personal kita, tapi ada ibadah sosial yang harus kita tunaikan. Ada kewajiban-kewajiban sosial yang harus kemudian kita tunaikan. Nah Bapak Ibu, demikian, jazakumullahu barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu wa ahkam. Wa jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.